Hmm, mantap. Ini persiapan Zoom, sayang. Iya. Siang ini janjian jam 10 pagi. Ini dulu. Mana? Janjian jam 10 pagi, kita ada Zoom. Iya. Zoom itu dengan prospek, ya. Belum pernah ketemu, belum pernah saling mengenal, baru semalam dikenal, ya. Call prospecting, ya, cold market namanya itu. Jadi baru call ya, call ya, call prospect. ada hot market, Iya. ada cold market. Jadi semalam baru ketemu, lalu janjian, janjian Zoom untuk dijelaskan Volten pagi ini jam 10. Oke? Ya. Apa yang dipersiapkan? Semua sudah ya, aman ya. Iya. Cuman memang kebiasaan rutin setiap pagi itu harus membaca. Membaca buku. Ya. Ya, itu kebiasaan leader. Leader is a reader. Ya, pemimpin adalah pembaca buku. Jadi kalau pemimpin tidak membaca buku, maka ditakutkan dia memimpin berdasarkan hawa nafsu. Ya, tanpa ilmu. Tanpa ilmu, ya. Sesuai kemauannya dia. Tapi dengan membaca buku, minimal kita bisa memperbaiki. Seperti kemarin yang diajarkan oleh Coach Novan, itu tentang leadership. Betul. Itu komponen-komponen jika kita ingin menjadi pemimpin, ya, pemimpin yang benar-benar ideal. Ya. Poin 1 sampai 10 itu harus kita kuasai, ya. Itu memang harus benar-benar kita harus kuasai. Tapi memang yang diajarkan oleh Coach Novan itu poin 1 sama poin 10 itu yang menjadi dasar kita dulu. Itu minimal punya itu. Kelengkapannya itu tinggal dilengkapi seiring dengan kita belajar memimpin orang. Makanya kita belajar dengan mentor kita, coach kita, melalui training-training maupun buku yang kita baca, kemudian audio-audio yang kita dengar. Nah, ini yang penting ini. Apa, B? Jadi lingkungan itu sangat penting. Nah, jadi dalam buku ini, ya, dalam buku ini 37 about prosperity. Jadi ini adalah buku yang ditulis oleh Randy Gage. 37 secrets of about prosperity. Jadi 37 hukum tentang kemakmuran. Nah, hukum nomor 18, ya, nomor 18 itu dikatakan what other people no. Ini Mana tentang hari ini kita membahas hari 15 kita membahas tentang hukum kemakmuran poin nomor 15, day 15, Your prosperity will be the average of the prosperity of your 5 closest friend. Apa ini closest? Nah, jadi masa depan kita, kemakmuran kita itu dipengaruhi atau bergantung dengan 5 orang sahabat kita. Ini closest friend. Ya, jadi close friend itu adalah 5 orang sahabat terdekat kita. Ya, jadi memang hati-hati dengan lingkungan. Kita kalau bergaul dengan lingkungan yang salah, kalau kita tidak segera mengubah lingkungan kita, maka lingkungan tersebut yang akan membentuk kita. Baik tentang keyakinan, kepercayaan, maupun juga karakter, sikap, dan juga mempengaruhi finansial kita. Ya. Nah, makanya kenapa kita harus menjaga lingkungan kita. Selalu memang lingkungan nomor 1 itu adalah lingkungan Volten. Nah, say no, ya, katakan tidak untuk lingkungan-lingkungan yang tidak membuat kita bertumbuh. Jadi kalau terjun di Volten ini, ya pastikan bahwa lingkungan kita adalah orang-orang Volten, karena kita membangun masa depan. Tinggalkan lingkungan lama, tapi bukan membenci orangnya, ya. Kita membenci lingkungannya. Karena lingkungan tersebutlah yang sangat menentukan kita bertumbuh atau tidak.
meskipun kita orang alim, meskipun kita orang pintar, tapi kalau kita bergaul dengan lingkungan yang salah, kita kecenderungan tertarik oleh energi mereka. Kita juga makin bodoh. Iya, betul. Seperti itu. Makanya kita, meskipun kita tidak hebat, ya kita minim pengalaman, tapi kalau kita merapat ke lingkungan di mana orang-orang yang berpikir besar bertumbuh, itu otomatis kita juga ikut bertumbuh seperti itu. Iya, kalau Umi juga kalau setiap ada bahasan-bahasan negatif, Umi selalu bilang saya sekarang fokus bertumbuh. Nah, seperti buku ini kan? Iya, Umi tidak pernah mau bahas lanjut. Kalau apapun berita, apapun cerita yang negatif menurut Umi, langsung Umi cut, bilang saya sekarang fokus bertumbuh. Jadi saya berhenti di situ, saya tidak mau bahas kelanjutannya, mau bertanya, mau kepo enggak. Jadi memang betul, memang seperti itu Umi sekarang. Fokus bertumbuh, belajar, upgrade ilmu, skill, knowledge. Jadi tulikan telinga dari hal-hal yang tidak baik. Betul. Kita tidak bisa mengontrol mulut orang. Betul. Tapi kita bisa punya kuasa mengontrol telinga kita, ataupun kita memindahkan diri, move on, keluar dari lingkungan itu, kan begitu. Betul. Nah, itu tadi Nah, kenapa? Karena di buku ini dikatakan sulaplah semua komentar negatif menjadi motivasi kita. Jadi motivasi. Jadi ketika orang berbicara negatif, kita jangan jangan lawan dengan negatif juga. Tapi kita sulap itu sebagai kita ambil tarik benang positifnya gitu loh. Tarik benang positifnya. Betul. Ingat, perdebatan terbaik itu adalah diam. Itu cara terbaik untuk menjadikan kita punya karisma. Itu lihat matanya, kemudian cukup diam. Jangan berkata apa-apa. Ini di dalam buku dikatakan itu. Makanya kita banyak membaca buku, banyak ilmu. Itulah kenapa seorang leader ketika dia memutuskan menjadi leader, tentu leader itu harus bisa diandalkan. Harus levelnya lebih tinggi daripada pasukannya begitu. Harus berilmu. Tidak boleh tidak. Itu syarat penting sebagai seorang leader. Betul. Paham ya? Iya, paham. Makanya Umi sekarang buku yang Abi baca, Umi juga harus baca. Siap. Nah, tentang buku-buku ini, buku-buku positif apa-apa saja termasuk buku-buku dalam tulisan bahasa Inggris. Nah, ini buku. Umi suka baca ini, Bi. Bagus banget. Ini buku harus Anda baca ya. Untuk teman-teman yang mungkin lagi menonton live kita, ini buku yang harus Anda baca. It's better. Jadi kita membaca buku ini, tentu kita diarahkan mengenali mana kebiasaan baik dan mana kebiasaan buruk. Kalau kita menegur orang bisa tersinggung. Tapi kalau kita ingin merubah orang, suruh dia baca buku. Itulah kehebatan daripada buku. Kalau kita kritik orang, mungkin dia marah. Tapi kalau buku yang mengkritik dia, tidak mungkin. Kalau orangnya orangnya itu malas, kemudian buku yang kritik dia, orang malas tidak ada yang sukses. Tidak mungkin dia marah sama buku lalu dia bakar, dia tendang-tendang. Dasar buku ini menyinggung saya, kan begitu. Jadi makanya kenapa kritikan terbaik untuk membangun seseorang adalah buku yang dia baca. Makanya cara cerdas untuk memperbaiki orang adalah dengan cara baca buku. Tapi kita dulu yang mengawal. Kembali kepada leader itu memang jangan cuman suruh baca buku, kita sendiri yang menyuruh nggak pernah baca buku, Itu dia, kita membaca buku. Iya, sayang. Oke, semoga hari ini untuk agen-agen saya dimanapun Anda berada, Anda hari ini make today amazing. Buat hari ini menakjubkan. Anda pasti menemukan orang-orang yang tepat. Jika Anda terus bergerak, Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang sedang mencari. Seperti kata Randy Gage berkata, carilah orang yang sedang mencari. Kita mencari orang yang sedang mencari. Jadi
sama dengan ibu itu ya, Bi, yang di Gorontalo itu, Ibu Novel ya, dia katanya lagi mencari. Iya, lagi mencari. Makanya dalam hal prospecting kita memang hanya akan dipertemukan ketika orang itu sedang mencari. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu orang ini sedang mencari apa tidak. Ya, kita dulu yang berinisiatif untuk mengabarkan Volten ini. Andai kata dia tidak butuh Volten, berarti dia masuk kategori orang yang sedang tidak mencari. Betul. Tidak boleh kecewa ya, karena kita tahu ilmunya bahwa memang kita hanya akan bertemu dengan orang yang sedang mencari. Looking for people who are looking for. Ya, jadi carilah orang yang sedang mencari. Jadi hukumnya jelas. Anda kabarkan Volten ini baik dari segi kesehatan, black ginger Thailand, jahe hitam Thailand, kemudian dari segi bisnis ya, satu peluang usaha, kesempatan untuk merubah nasib. Netcommerce. Ketika Anda ceritakan kepada banyak orang, ketika prospek Anda juga dalam titik di mana dia sedang mencari, maka potensinya orang tersebut itu cocok tepat dengan apa yang Anda cari, ya maka terjadilah sinkronisasi. Paham ya? Paham. Cocok, kecocokan. Makanya kita mencari orang yang sedang mencari, artinya kita mencari orang yang cocok dengan tujuan kita. Umi lagi mencari mitra bisnis untuk mau jalankan Volten juga seperti Umi, full 100% lewat online. Jadi memanfaatkan fasilitas rezeki teknologi, ya apalagi Volten sekarang kan netcommerce, ya. Jadi network plus e-commerce. Nah itu Umi, masya Allah ya, luar biasa. Hanya dengan handphone, kota kita bisa menjangkau seluruh pelosok sampai seluruh Nusantara, kayak gitu. Jadi kayak gitu sekarang yang Abi lakukan, mencari orang yang juga mencari pas ketemu, kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang betul-betul membutuhkan ini bisnis, Bi. Jadi ketika orang tidak memahami bahwa potensi bisnis network ini, mereka tidak memahami, kita cukup tersenyum saja. Paham, betul. Yang orang lain pahami bahwa bekerja dapat uang, bekerja dapat uang. Memang cara itu tidak ada yang salah, semua orang begitu ya. Namun dunia berubah. Kenapa kita melihat ya, contoh ada orang yang cuma kesehariannya cuma di rumah, tapi dia bisa mendapatkan income, hasil. Kecenderungan orang itu memandang negatif. Mungkin pakai pesugihan, mungkin buka peternakan tuyul, Itu prasangka orang negatif, melihat orang yang cuman duduk santai di rumah, seolah-olah orang itu tidak produktif. Itu pandangan negatif. Ketemu orang. Tapi dunia berubah. Ternyata sekarang ini banyak orang pakai gaya baru mencari duit, ya. Cukup dengan internet, cukup dengan online. Betul sekali. Itulah sebenarnya kejelihan kita melihat satu peluang. Terbukti kita berdua ini kan orang yang cuma di rumah saja, kan begitu. Orang pasti melihat pusing, apa sih pekerjaannya ya? Cuma di rumah saja. Cuma di rumah saja. Apalagi wanita itu terbatas ya. Apalagi Umi bercadar, tentu keluar kemana-mana itu terbatas. Betul. Nah, jadi kita cari cara lain ya. Apakah bisa produktif meskipun hanya di rumah saja? Benar. Nah, tentu ada. Ada orang-orang yang cuma di rumah saja, tidak perlu ketemu orang, hanya menggunakan rezeki teknologi, dia bisa sukses besar. Betul. Nah, berarti cara itu yang cocok sama perempuan, sama Umi khususnya. Ibu kan rumah tangga, yang ingin produktif, yang ingin berpenghasilan betul, dari rumah. Betul. Seperti contoh pagi ini ya, pagi ini saya sudah ada Zoom dengan beberapa prospek saya. Betul. Orang tersebut udah janji di kota Palu ya, udah pernah ketemu. Bayangkan saya di Makassar dan di Palu. Ya, janjian ketemu jam 10 di Zoom. Nah, dia ada waktu pagi ini ya 1 jam saja, ya sudah kita ketemu. Saya ceritakan tentang penawaran saya. Nah, ada 2 saja ya hasil akhir daripada presentasi tersebut. Gantung. Dia jawab yes ataupun tidak, itu resiko kita. Yang jelas kita hanya menyampaikan saja. Seperti itu ya. Oke, cukup untuk ya. Hari ini cukup, Bi.
Cukup. Oke, Umi lanjut dulu ya. Oke, siap. Oke, sayang, ke dapur. Oke.